Yang pertama adalah muatan pelajaran PPKN, yaitu sikap toleransi terhadap keragaman yang ada pada halaman 151 sampai halaman 153. Nah, toleransi berasal dari bahasa Latin, yaitu tolerare, yang artinya dengan sabar membiarkan sesuatu. Toleransi dapat diartikan sebagai perilaku terbuka yang menghargai segala perbedaan yang ada dengan sesama manusia. Nomor 1, toleransi dalam keberagaman. Kebebasan beragama dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pada pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Nah, cara untuk melakukan toleransi antar umat beragama dapat diwujudkan dalam bentuk tindakan seperti A. Tidak menghina agama yang diyakini orang lain. B. Tidak memaksakan agama kepada orang lain. C. Menghormati agama yang diyakini orang lain. D. Beribadah dengan sesuai ajaran agama yang dianut. E. Hormat menghormati dan saling bekerja sama antar umat beragama. F. Memberi kesempatan kepada pemeluk agama lain untuk beribadah. Dan G adalah menjaga kerukunan antar umat beragama, interan umat beragama, dan antar umat beragama dengan pemerintah. Yang kedua, toleransi dalam keragaman suku dan ras. Negara Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki keragaman suku bangsa. Indonesia memiliki lebih dari 300 suku bangsa, di mana setiap suku bangsa memiliki kebudayaan yang berbeda-beda antar satu dengan yang lain. Nah, cara mewujudkan sikap toleransi dalam keragaman suku dan ras yaitu A. Berperilaku baik kepada siapapun tanpa membedakan suku dan ras. B. Menghargai dan menghormati harkat dan martabat setiap manusia. C. Mengembangkan semangat persaudaraan dengan suku dan ras yang lain. D. Menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Dan D. Menerima suku dan ras bangsa lain. Yang ketiga, toleransi dalam keragaman sosial budaya. Bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia memiliki latar belakang kebudayaan, adat istiadat, dan kehidupan yang berbeda-beda. Kenyataan ini mengakibatkan di setiap daerah berkembang sosial budaya yang sesuai dengan keadaan lingkungan masing-masing. Nah, perilaku yang dapat mewujudkan toleransi dalam keragaman sosial budaya yaitu A. Bangga terhadap kebudayaan dalam negeri. B. Menyaring budaya asing yang masuk ke Indonesia. C. Mengetahui dan selalu mencari informasi keanekaragaman budaya dan bangsa Indonesia. D. Menghormati kelompok lain yang menjalankan kebiasaan sosial dan adat istiadatnya. E. Menghargai hasil kebudayaan suku bangsa lain. F. Mempelajari dan menguasai seni budaya bangsa sesuai minat dan kesenangannya. Dan G. Melestarikan dan mengembangkan berbagai jenis seni tradisional seperti tarian, musik, dan pertunjukan. Yang keempat, toleransi dalam keragaman gender dan mengembangkan kesetaraan gender. Tuhan telah menciptakan manusia dalam dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Setiap orang hendaknya memiliki kesadaran gender, yaitu kesadaran atas konsep yang meletakkan kedudukan, fungsi, dan peran antar laki-laki dan perempuan dalam masyarakat sejajar. Nah, perilaku yang dapat mewujudkan toleransi dalam keragaman gender dan mengembangkan kesetaraan gender yaitu A. Tidak membedakan teman laki-laki dan perempuan. B. Memberikan hak sama antar teman laki-laki dan perempuan. C. Tolong-menolong tanpa membedakan jenis kelamin. Yang kedua adalah muatan pelajaran SBDP, yaitu mengamati hasil karya seni montase, kolase, aplikasi, dan mozaik yang ada pada halaman 131 sampai 134.
Kolase, mozaik, montase, dan aplikasi merupakan karya seni yang dibuat dengan teknik tempel. Semuanya memiliki persamaan dan memiliki perbedaan. Sekarang, mari kita simak apa persamaan antara keempatnya dan apa perbedaannya. Nah, di sini ada tabel persamaan dan perbedaan antara kolase, montase, mozaik, dan aplikasi. Persamaannya adalah kolase, montase, mozaik, dan aplikasi merupakan karya seni teknik tempel yang dibuat dengan cara yang sama, yaitu menempelkan bahan-bahan ke permukaan bidang atau gambar. Nah, perbedaannya adalah kolase, bahan yang digunakan perpaduan dari macam-macam bahan, misalnya biji-bijian, daun kering, potongan kayu, dan kancing baju. Montase yaitu bahan yang digunakan berupa potongan-potongan gambar yang sudah jadi, misalnya gambar dari koran atau majalah. Mozaik yaitu bahan yang digunakan sama dan seragam, misalnya potongan kertas saja atau pecahan keramik saja. Sedangkan aplikasi, bahan yang digunakan berupa potongan suatu bahan, misalnya kertas dan kain yang sengaja dibentuk menjadi pola bentuk tertentu. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Semoga mudah kalian pahami ya. Nah, sekarang kerjakan tugas yang Bunda berikan, muatan pelajaran PPKN dan muatan pelajaran SBDP. Nah, marilah kita bersama-sama menutup pertemuan kita dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Bunda tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.